Oke, lanjut dua kabar terbaru yang mantap jos. Kini semuanya berasal dari Singapura Airshow 2026 nih bos, di mana banyak kerjasama yang diteken antara Indonesia dengan negara-negara asing. Nah, yang pertama kini resmi nih, press release langsung dari Leonardo Italia bos. Indonesia telah meneken LOI, rencana pengadaan jet latih tempur besutan Itali. Nah, seperti apakah itu press release-nya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, PT Dirgantara Indonesia dan beberapa perusahaan dari negara Jepang dan Amerika pun kini juga telah resmi meneken beberapa kerjasama baru bos. Yang pertama, PT DI bakal menjadi pemasok atau bagian dari rantai pasok global supply chain pesawat-pesawat mulai dari Boeing sampai dengan Bombardier. Bahkan PT DI katanya juga bakal join dengan Mamarika untuk mengembangkan pesawat-pesawat dan helikopter special mission. Nah, seperti apakah itu? Berdasarkan beritanya, cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, bukan rumor, bukan juga bocoran analis, dan juga bukan gosip medsos nih bos. Ini press release resmi dari Leonardo. Dirilis di Roma 4 Februari 2026 hari ini langsung dari websitenya. Leonardo secara resmi mengumumkan penandatanganan Letter of Intent atau LOI antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemudian PT System Solution Indonesia dan Leonardo sendiri terkait rencana pengadaan pesawat M346F Block 20 untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan tempur TNI Angkatan Udara. Nah, yang pertama mungkin pertanyaannya, apa itu LOI, Letter of Intent yang diteken bos? Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah artinya adalah surat pernyataan niat atau surat pernyataan ketertarikan bos. Jadi LOI ini adalah pernyataan niat resmi, artinya Indonesia sudah memilih platformnya, sudah sepakat dengan arah kerjasamanya dan kini masuk ke tahap lanjutan menuju kontrak pengadaan. Jadi ini bukan sekedar minat, tapi sudah satu langkah sebelum tanda tangan kontrak bos. Dalam press release ini disebutkan jelas bahwa Kemenhan RI telah memilih M346 untuk menjawab kebutuhan latih lanjut sekaligus kemampuan tempur. Sekaligus juga untuk menjadi bagian dari modernisasi armada dan pengganti pesawat tua seperti Hawk katanya. Ini dia sumbernya bos. Kemudian soal jumlah unit. Nah, sayangnya untuk jumlah memang tidak disebutkan bos. Kenapa? Karena memang ini masih tahap LOI. Jadi untuk angka unit, kemudian nilai kontrak itu belum dikunci bos. Dan masih akan dibahas di tahap negosiasi berikutnya. Tapi untuk bocorannya ya seperti yang kemarin, 24 unit plus opsi 12 unit tambahan. Jadi total di masa depan kalau jadi semuanya bisa sampai 36 unit. Tapi itu belum pasti ya. Kemudian lanjut dalam press release yang sudah pasti adalah versinya bos, yaitu M346F Block 20. Ini adalah versi light fighter terbaru. Konfigurasi ini disebut dibekali dengan large area display di kokpit, kemudian juga memakai radar AESA, data link 16, kemudian ada electronic countermeasures, sistem senjata baru sampai dengan kemampuan air to air, air to surface, bahkan aerial refueling. Bahkan tak cuma itu, Leonardo juga menawarkan sistem pelatihan terintegrasi lengkap dengan ground-based training system dan konsep live virtual konstruktif plus lokalisasi perawatan, pelatihan SDM, dan pengembangan industri di dalam negeri Indonesia. Mantap jos. Jadi singkatnya ini adalah sinyal kuat bos. Sinyal kuat bahwa Indonesia sudah memilih M346F Block 20. Tinggal menunggu kontrak untuk diteken dan Hawk kini semakin bersiap menuju masa pensiun bahagianya. Mantap jos. Oke, yang kedua kita lanjut dari kerjasama mantap antara PT DI dan Jepang bos. Jadi pada tanggal 4 Februari 2026, hari kedua Singapura Airshow 2026. Bukan cuma pesawat tempur yang parkir gagah di apron, tapi juga ada kesepakatan strategis kelas berat nih yang diteken di balik booth oleh PT Dirgantara Indonesia. Nah,
Jadi bertempat di booth PTDI AL31 Chenghe Exhibition Center, PT Dirgantara Indonesia pun ternyata telah resmi menekan Purchase Agreement atau PA dengan Shinmaya Industries bos, yaitu sebuah raksasa kedirgantaraan asal Jepang. Dan tak main-main, ini memang bukan kontrak jual beli pesawat, tapi ini jauh lebih senyap dan mematikan. Dimana lewat kerjasama ini, PTDI pun bakal masuk sebagai bagian dari global supply chain OEM dunia bos. Disebutkan bahwa PTDI bakal memproduksi komponen aerostruktur berukuran besar, presisi tinggi, dengan standar internasional untuk program-program pesawat global seperti Boeing, Airbus, sampai Bombardier. Nah, mantap jos nih bos. Jadi bayangin bukan lagi cuma Indonesia punya pabrik pesawat, pabrik komponen pesawat, tapi pesawat dunia bakal pakai komponen buatan Indonesia. Dan ini penting bos, karena aerostructure itu bukan cuma baut doang. Ini struktur vital, kalau meleset dikit bisa bahaya. Jadi ketika OEM global percaya dengan PTDI, itu artinya kapabilitas engineering dan kualitas manufaktur kita sudah diakui oleh dunia, sudah kelas dunia bos. Seperti kata Bapak Muhammad Arif Faisal, Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan PTDI, mengatakan bahwa kolaborasi ini mencerminkan kepercayaan industri global dan memperkuat posisi PTDI di rantai pasok internasional. Jadi bahasa gacornya, PTDI udah naik pangkat nih, bukan cuma ikut di barisan. Dan pertanyaannya sekarang, gini bos, kalau PTDI sudah dipercaya bikin tulang punggung pesawat dunia, apakah PTDI cuma mau jadi tukang produksi doang, atau PTDI juga sedang menyiapkan pesawat dan helikopter tempur misi khusus yang siap pakai? Nah, lanjut, sebenarnya juga ada kerjasama PTDI dengan Amerika bos. Apakah itu? Oke, jadi kita mundur sedikit ke tanggal 3 Februari 2026. Hari pertama di Singapura Airshow 2026 bos. Masih di booth yang sama, yaitu AL31. PTDI juga telah bikin gebrakan lain nih, dimana kemarin PTDI telah menekan Memorandum of Understanding atau MOU dengan RSG Aerodesign, perusahaan asal Amerika yang sudah lama jadi mitra strategis, terutama dalam integrasi sistem misi helikopter bos. MOU ini pun ditandatangani oleh Bapak Muhammad Arif Faisal dan Tom King, Director of Business Development RSG Aerodesign. Disaksikan oleh jajaran elit PTDI termasuk Dirut Bapak Gita Amperiawan dan Dewan Komisaris PTDI. Dan fokus kerjasamanya jelas bos, yaitu untuk memproduksi pesawat dan helikopter special mission. Jadi bukan heli polos, bukan pesawat kosong, tapi platform yang nantinya bakal siap menjalankan misi SAR, Medevac, VVIP, ISR, ASW untuk anti kapal selam, dan ASUW yaitu untuk anti surface warfare, lengkap dengan sistem misi terintegrasi, mission kit, instalasi teknis, dan dukungan operasional. Dan target pasarnya jelas, yaitu menyasar TNI, instansi pemerintah Indonesia, dan pasar di ASEAN. Artinya apa? PTDI sekarang bermain di dua level mantap sekaligus, di mana di hulu ia melakukan manufaktur global kelas OEM dengan Shinmaya Industries dari Jepang, dan di hilir ia membuat solusi pertahanan bernilai tinggi bos dengan RSG Aerodesign Amerika. Dan di sini di Singapura Airshow 2026 telah jadi bukti bahwa PTDI tak lagi sekedar bertahan, tapi mulai menyerang dengan strategi nih bos. Satu kaki di industri global dan satu kaki di kebutuhan pertahanan kawasan. Pelan, rapi, dan arahnya jelas. Indonesia sedang membangun kemandirian dirgantara, bukan cuma wacana. Mantap jos.